Pengadilan Negeri Tanimbar gelar sidang perdana gugatan pra-peradilan Petrus Fathlolon. Pengadilan Negeri Samlaki menggelar sidang perdana pengajuan gugatan pra-peradilan mantan Bupati KKT Petrus Fathlolon melawan Kejaksaan Negeri Kepulauan Tanimbar Rabu 23 Juli. Gugatan ini dilayangkan Petrus Fathlolon lantaran tidak terima ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi anggaran perjalanan dinas fiktif pada Sekretariat Daerah Kepulauan Tanimbar tahun 2020. Hakim Haria Siregar ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Samlaki untuk menjadi hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili gugatan pra-peradilan tersebut. Sidang dihadiri oleh kuasa hukum pemohon Antoni Hatane dan kawan-kawan, dan termohon diwakili oleh Kasih Penyidikan pada bidang pidana khusus Kejati Samlaki. Pada persidangan tersebut, pihak termohon menyampaikan jawaban secara tertulis, yang pada intinya meminta hakim yang mengadili persidangan menolak semua dalil gugatan pemohon. Sidang pra-peradilan akan dilanjutkan kembali pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2024 dengan agenda pembuktian dari pemohon. Usai sidang, penasihat hukum Petrus Fathlolon, Antoni Hatane, menyatakan penetapan tersangka oleh Kejari KKT terhadap kliennya salah prosedur. Salah satunya surat perintah penyidikan yang diterbitkan Kejari Samlaki tertanggal 4 dan 30 Januari tahun 2023, kemudian disusul 2 sprindik yang lain terhadap kasus yang ditimpakan kepada kliennya kabur alias tidak jelas. Lebih anehnya lagi, sprindik yang diterbitkan terakhir pada Juni 2024 tidak disertai dengan SPDP atau surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Dengan demikian, Hatane menegaskan penetapan kliennya sebagai tersangka adalah salah prosedur. Hatane juga menguraikan pihak termohon tidak mampu mendalilkan 2 bukti permulaan yang menjadi dasar penetapan seseorang sebagai tersangka. Disebutkan, tim penasihat hukum telah menyiapkan berbagai bukti kuat untuk dibeberkan dalam persidangan dengan agenda pembuktian pada Kamis nanti, termasuk dugaan permintaan sejumlah uang kepada kliennya. Hatane juga menduga adanya unsur politisasi untuk menghambat Petrus Fathlolon agar tidak mencalonkan diri sebagai bupati menjelang Pilkada 2024. Nah, sebenarnya kan pra-peradilan ini kami melalui diskusi yang panjang, kami sudah melakukan proses-proses dengan para ahli dan seluruh kantor pengacara yang ada yang terlibat dalam kasus ini sebagai kuasa hukum dari Pak Petrus. Nah, kami yakin dan percaya bahwa penetapan tersangka yang dilakukan oleh termohon dalam ini Kejaksaan Kabupaten Kepulauan Tanimbar itu adalah cacat. Kenapa saya bilang cacat? Sprindik yang diterbitkan saja itu sprindik tahun 2023. Tidak tahu tersangkanya siapa. Ada 2 sprindik. Sprindik pertama yaitu di 4 Januari 2023 dan 30 Januari 2023. Itu nggak tahu untuk siapa. Diketahui mantan Bupati KKT Petrus Fathlolon ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi SPPD fiktif di Setda Kabupaten Kepulauan Tanimbar. 13 pengacara merupakan tim penasihat hukum Petrus Fathlolon mengajukan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Samlaki Senin 9 Juli 2024. Sidang perdana pra-peradilan seyogianya digelar pada Selasa 16 Juli 2024, namun batal karena pihak termohon tidak hadir dan baru dilaksanakan pada Selasa. Penasihat hukum yang menangani perkara Petrus Fathlolon dalam perkara ini diantaranya Denny Kailimang bersama Antoni Hatane dan rekan-rekan.